acara Skin Knowledge. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kok Cituti ini menyapa teman-teman dengan selamat pagi ya. Perkenalkan dulu, saya bernama Tuti Kurniawan. Kalau nggak kenal, teman-teman nggak akan sayang ya. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh Karen untuk bersama-sama ya. Hai Karen, selamat pagi. Halo. Untuk bersama-sama belajar tentang kulit. Ya Karen ya. Ya, betul. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan merawat kulit sejak dini dengan baik. Ya, Tante ya, karena kulit itu sangat penting ya Tante ya, baik khususnya wanita. Penting banget. Ya, betul. Ya, kalau kulitnya udah sehat sepanjang hidup, otomatis kita kelihatan lebih awet muda dan lebih seger ya. Nah, teman-teman, coba yuk kita tanya Ren, siapa ya kira-kira yang di dalam ruangan ini pengen kelihatan selalu awet muda nih? Aku. Ayo, ada nggak? Ada nggak nih? Kalau misalnya nggak ada, jadi kita sudahi aja acara kita ya Ren ya. Tentu semuanya pasti pengen dong kan, kayak Tante ini nih nggak kelihatan loh teman-teman umurnya udah berapa, tapi lihat nih penampilannya ini, kulitnya ini kayak kulit-kulit remaja loh. Aduh, terima kasih Karen. Nanti aku traktir kamu ya. Ya, kita nggak bohong, ini betulan. Kalau teman-teman lihat langsung ya, teman-teman nggak akan nyangka umur Cituti itu berapa, itu nggak nyangka deh pasti. Jadi punya cucu lagi, masih awet muda. Iya, terima kasih ya Karen ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat kulit kita supaya kita tetap bisa sehat kulitnya ya. Karena kalau kulit sehat itu adalah investasi. Jadi bukan hanya sekarang ini, aduh saya pengen kulitnya sehat, udah gitu langsung pergi ke yang namanya beauty parlor, udah gitu saat itu juga kulitnya kinclong, tapi kok beberapa lama kemudian kita tuh jadi istilahnya jadi kusam lagi dan sebagainya ya Ren ya. Ya, kita maunya tuh bener-bener kalau udah pakai skincare, perawatan tuh nggak setengah-setengah ya. Tanya cuman, oh bertahannya seminggu 2 minggu doang nih. Ah nggak mau kalau kayak gitu mah ya. Ya betul. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan nanti kita akan bahas di akhir acara. Namun teman-teman boleh ketik di kolom chat supaya nggak lupa ya. Tadi aku nih ada pertanyaan nih slide ini gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti di akhir acara kan keburu lupa. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja ya, Karen. Lupa, boleh di chat. Ya, oke. Mulai aja nih Tan. Ya, mulai aja yuk. Aku share screen ya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, belumnya ya. Nah, untuk awal-awal nih sebenarnya yang mau kita pelajari hari ini, yang mau kita tahu tuh apa sih? Nah ini nih loh teman-teman yang ada gambar besar ini ternyata ini tuh kulit kita loh teman-teman. Nah jadi di seluruh tubuh kita itu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai di rambut pun kita tuh terlapisi oleh kulit. Jadi organ yang paling panca indera salah satunya ya itu adalah kulit, benar-benar melindungi tubuh kita untuk organ-organ dalam tubuh kita. Nah, kulit itu tuh terdiri dari apa aja sih sebenarnya? Nah, kulit itu tuh sebenarnya terdiri dari 70% air, teman-teman, 25% protein, dan 5%-nya itu lipid. Nah, Karen bisa kebayang ya kalau kita manusia nggak ada kulitnya ya, ngeri banget ya. Iya, ngeri banget lah Tan, pasti nggak tahu bentuknya kayak apa ya nanti. Nah, jadi kita tuh bisa lihat ya kulit kita itu adalah lapisan yang terluar dari organ tubuh ya. Jadi mungkin teman-teman belum pernah sadar bahwa oh iya ya ternyata kulit itu adalah suatu pelindung ya Ren ya. Iya. Terus baru tahu juga nih Tan, ternyata kulit kita itu tuh terdiri dari 70%-nya air loh ya, ternyata. Air ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman kenapa sih kita bisa tahu nih 70% air, kayak kita kalau misalnya kena panas ternyata suka melepuh. Nah, itu kan isinya air. Nah, itu dia 70% itu benar-benar mengandung air ya, teman-teman ya. Ya.
Nah, selain itu fungsi kulit apa sih teman-teman? Nah, selain untuk melindungi dari cuaca panas, cuaca dingin, kita juga sebagai perasa, terus peraba ya. Jadi misalnya kita pegang teko, oh ini panas. Pegang botol dingin, oh ini dingin. Kita bisa tahu ya itu tuh panas atau dingin. Nah, selain itu juga bisa sebagai pengatur suhu tubuh. Jadi ketika kita berolahraga, ketika kita mengeluarkan banyak energi, kulit pun mengeluarkan kelenjar minyak yang biasa disebut itu keringat, teman-teman. Nih, yang paling pentingnya lagi ya Tante, itu tuh ternyata kulit sangat penting dalam membantu proses pembentukan vitamin D loh. Oh, makanya kita kalau berjemur itu harus kena kulitnya ya, Ren ya. Kalau bayi ingat ya Ren ya. Iya, Waktu benar bayi banget. itu ditelanjangin ya bayinya ya supaya apa? Iya. Supaya bisa kena sinar matahari ya. Iya, karena dengan bantuan sinar matahari, tubuh kita itu bisa membentuk vitamin D. Yang sekarang benar-benar kayak lagi masa pandemi gini, kenapa sih orang-orang selalu berjemur? Nah, ini dia nih, karena memiliki fungsi khusus ya, Tania. Betul, betul. Nah, sekarang saya baru paham nih ya, ternyata kita tuh harus benar-benar terpapar ya kulitnya ya. Jadi dibuka ya bajunya. Tapi kebayang nggak sih kalau saya buka baju di depan orang-orang gitu ya? Aduh, itu lebih eye-catching lagi. Wish holiday ya, Ren ya. Kalau kita bisa sunbathing gitu ya. Kalau corona ini sudah berlalu, aduh enak banget kayaknya ya kita bisa berjemur di tepi pantai gitu ya. Iya, jadi Senang sekaligus banget. berjemur ada manfaatnya ya, teman-teman. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini dia nih. Nah, kulit yang tadi itu ternyata ya teman-teman ya, terdiri dari 3 lapis nih teman-teman. Yang paling atas itu epidermis, yang tengah-tengah itu dermis, dan yang paling dalam ini namanya hipodermis, teman-teman. Wah, ngejelimet banget ya ternyata isinya ya, Ren. Iya, nggak Padahal nyangka kita ya. nggak pernah tahu ya. Iya, Kadang-kadang kalau kita sekarang ini ada jerawat main pencet-pencet aja ya, padahal itu tuh sensitif banget ya. Makanya saya sekarang ini lebih ngerti kalau kita punya jerawat itu jangan dipencet. Karena kenapa? Karena pengaruhnya itu ke lapisan kulit yang bawah-bawahnya ya sebetulnya ya. Iya, bener banget. Jadi kirain kita kan kulit cuman kayak kulit biasa gitu. Ternyata loh ini lapisan-lapisan dalamnya ya, Tania. Hati-hati ya, ini ada Steffi bilang suka pencet-pencet gatel ya, hati-hati ya karena pengaruhnya ke yang lapisan yang lebih dalam. Makanya ada sebagian ya Ren ya, ada orang yang udah pencet-pencet jerawat, kok tiba-tiba kok jadi ada item-itemnya, karena itu sebetulnya reaksi alami dari tubuh kita ya untuk melindungi kulit supaya apa? Supaya jangan kena paparan radikal bebas seperti itu ya. Jadi teman-teman ingat ya, jangan main pencet ya, gregetan pencet aja ya, jangan ya. Ya jangan ya teman-teman. Nah ini kan teman-teman kita kan sekarang lagi mau belajar tentang kulit, jenis kulit kita dan cara merawatnya. Jadi untuk skincare, nah kita tuh butuhnya yang seperti apa sih teman-teman. Nah sekarang kan kita jadi tahu nih ternyata kulit itu ada 3 lapisan ya teman-teman. Nah biasanya nih skincare yang ada di luar itu hanya bekerja di lapisan atas saja di sini nih teman-teman. Nah sedangkan produk kita ini Biskin bisa bekerja sampai lapisan dermisnya loh. Luar biasa. Keren banget ya, Dan ya. Jadi nggak cuma memperbaiki di lapisan atas yang biasanya cuma sifatnya sementara yang tadi Tan. Kita harus ingat nih kalau skincare itu harus yang investasi. Artinya apa? Yang jangka panjang. Jadi nggak cuma seminggu, sebulan, bagus sesudahnya jelek lagi gitu ya. Iya. Kusam lagi, kering lagi, masalah lagi gitu ya. Jangan mau sampai seperti itu ya. Jadi teman-teman kita harus tahu benar-benar skincare apa yang akan kita gunakan nantinya. Nah, skincare itu ya Ren ya, kalau misalnya cuman istilahnya antioksidannya itu cuman 1 atau 2, biasanya hanya bekerja di lapisan kulit yang epidermis saja. Jadi yang lapisan atasnya aja yang tadi ya tadi. Gitu. Makanya kenapa kita sekarang ini harus jadi konsumen yang cerdas untuk memilih yang mana antioksidannya itu yang betul-betul harus ada ikatannya sehingga dia bisa nembus ke lapisan yang si dermis ini ya Ren ya. Iya, benar dong, karena lapisan dermis ini juga sangat berperan penting ya, Tan. Nanti kita bahas nih kenapa sih kok si dermis ini penting juga dikasih skincare gitu ya, Tan ya. Betul. Coba yuk kita lihat lagi ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Kulit sehat sama dengan sel kulit sehat.
Nih, teman-teman kita bisa lihat ya di sini. Gemes banget ya ini ya kulitnya ya bayi ya Ren ya. Iya banget. Pokoknya kita kan sebenarnya pengen banget ya kayak kulit bayi lagi yang kayak kalau misalnya kayak kita lihat pas bayi di gini-gini tuh kenyal-kenyal balik lagi ya membal gitu, enak terus lembut, halus. Wah, Bisa nggak sih Ren kita punya kulit yang kayak gitu? bisa dong, Tan. Tapi ya tetap kita dengan pertambahan usia, kita terkena polusi, ya tetap harus ada perawatannya. Nggak bisa cuman diantepin gitu aja, pengen kayak kulit bayi, nggak bisa, Tan. Gitu. Hmm. Nih, kita lihat dulu nih, Tan. Kenapa sih kita tuh harus merawat kulit ya? Ini tuh kita melihat bahwa sel kulit kita itu yang baik tuh seperti ini nih, lingkaran yang tertutup rapat gitu ya, maksudnya dapat menyimpan air-air yang tadi karena kandungan sel kulit kita adalah 70% air ya teman-teman, yang tadi ya ingat ya. Nah, ketika kita beraktivitas, kita ada pergi keluar, nah ini tuh kita sering bertemu dengan yang namanya radikal bebas. Nah, atau enggak yang tadi ada jerawat terus dicopel-copel. Nah, itu juga bisa menyebabkan inflamasi. Nah, sehingga menyebabkan sel kulit kita itu yang tadinya mulus bulat, ini tuh jadi bocor-bocor kena yang tadi yang namanya radikal bebas, terus polusi, inflamasi. Nah, jadilah seperti ini nih yang ketiga. Jadi si kulit itu tidak sempurna lagi untuk menampung si air, kan ya. Betul. Nah, ini ada mungkin jawaban tadi ya, kulit terasa tiba-tiba kering. Kenapa? Nah, itu tadi ya, ada radikal-radikal bebas ya, Ren ya. Jadi Iya, apa itu betul. radikal bebasnya? Mungkin aja kita pola makannya nggak benar, atau paparan sinar matahari yang berlebihan, atau skincare yang kita pakai itu kurang tepat, gitu kan ya. Jadi Iya. menyebabkan kulit kita itu menjadi sensitif dan terjadi inflamasi, sehingga terjadilah perlindungan dari dalam tubuh kita supaya apa? Supaya kulit kita itu tetap yang namanya lembab. Jadi dikeluarin airnya. Sama Iya. seperti tadi ilustrasi Karen ya Ren ya. Ya. Waktu Karen bilang kalau misalnya kebakar kulit kita itu akan melepuh, keluar airnya. Sebetulnya itu adalah proteksi dari tubuh kita sendiri ya secara alami untuk melindungi tubuh kita gitu loh. Seperti itu ya. Betul sekali. Jadi ya sebenarnya kulit yang sehat itu dapat menyimpan si air ya Tante ya. Kalau yang nggak sehat yang tadi gitu, jadi kelihatan kusam lah, terus kering lah, itu karena kelembaban dan airnya itu kurang gitu ya Tan ya. Betul. Ya. Ini Oke. enak banget ya, kayaknya pegang tubuh bayi tuh, aduh kayaknya gregetan, terus udah gitu kecium nih wangi-wanginya bayi ya, beda Wangi banget baby sama enak banget ya. beda banget sama wangi-wangi nenek-nenek. Tapi kalau hanya pakai biskin itu wangi juga ternyata. Iya benar banget Tan. Nah ini teman-teman yang tadi nih kunci kulit sehat itu ya teman-teman. Yang tadi udah dibilangin 70% itu adalah air. Jadi dengan penyatuan air dan si antioksidan ya untuk yang tadi melawan radikal bebas akan membentuk si anti aging nih teman-teman. Nah, ini dia nih yang kita cari untuk skincare kita karena kita tuh membutuhkan air untuk menjadi pelembab si kulit kita dan membutuhkan antioksidan untuk melawan radikal bebas yang tadi ya Tan ya. Betul. Jadi yang terpenting adalah antioksidan yang bisa digabung-gabung ya. Nah itu Ya, yang kelebihannya biskin kita ya. Jadi antioksidan itu biasanya hanya berdiri sendiri-sendiri. Nanti mungkin teman-teman bisa ikut yang namanya training product knowledge yang akan lebih mendalami ya. Sebelumnya ini kita pelajari dulu kulit kita kenapa sih perlu antioksidan. Nah setelah ini kita akan belajar juga tentang product knowledge ya Ren ya. Kehebatannya si biskin itu gitu loh. Nah sebelumnya teman-teman harus memahami dulu bagaimana keadaan kulit kita, apa yang harus dikasih makan kepada kulit kita gitu kan. Jadi jangan hanya kita makan aja gitu, tapi kulit kita juga harus dikasih makanannya, dan makanannya itu harus sesuai ya. Biasanya apa? Biasanya Ren, kalau misalnya ada orang yang bilang, itu loh sih itu bagus tuh pakai itu gitu kan ya. Udah langsung aja pengen coba-coba ya, tahu-tahu kenapa kelihatannya dia itu kelihatannya bagus, tapi ke aku jelek gitu kan. Nah mungkin aja produk-produk yang dalam tanda kutip instan, cepet gitu kan, itu sebetulnya produk-produk yang kurang alami ya.
Karena regenerasi sel kita itu pun juga perlu waktu ya, Ren ya. Oh, nggak Nah, bisa ya instan-instan yang kayak tadi. Kalau yang instan-instan biasanya bagusnya instan, balik lagi jeleknya juga instan. Iya, iya, iya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kita pesek nih Ren ya, terus gitu suntik instan ya, tahu-tahu resikonya bisa copot itu hidung ya. Iya. Ngeri juga ya. Aduh, gawat kalau kayak gitu, jangan ya teman-teman. Jadi benar-benar kita cari nanti skincare itu yang bisa menggabungkan antioksidannya secara sempurna. Yang kita punya di Biskin itu udah ada 6 core antioksidan yang bisa sampai ke lapisan dermis. Nah, ini dia yang inti dari strukturnya Biskin itu sendiri ya, teman-teman. Nanti kalau kita ikut produk knowledge, kita bakal lebih tahu nih apa aja sih si antioksidannya itu. Yang pasti itu tuh semua bahannya alami. Jadi aman banget ya Tania buat ibu hamil, ibu menyusui, pokoknya boleh pakai. Gitu. Ya, ini Karen aja nih lagi hamil pakai terus udah gitu glowing terus nih ya. Aduh sampai ya lagi hamil harus tetap glowing juga ya teman-teman ya. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut nih ya teman-teman. Nah, jadi apa nih yang harus dilakuin ya Tania? Kalau tadi kita kan belajar dermis, epidermis, hipodermis. Nah, ini tuh jadi gimana nih Tan buat skincare yang kita pakai itu supaya cara kerjanya maksimal tuh apa nih yang harus dilakuin? Nah, sebelumnya kita belajar dulu ya tentang permukaan kulit kita ini ya. Yang namanya epidermis itu ternyata dia juga ada yang namanya corneum, yaitu susunan sel kulit paling luar terdiri dari sel kulit mati. Ya. Lalu juga ada lagi basal nih yang merah-merah ya. Basal ini terdiri dari sel kulit yang sehat, tempatnya reproduksi sel-sel. Nah, makanya kenapa kita itu harus minum juga royal jelly dari dalam tubuhnya. Ya, jadi bukan hanya fokusin di luar aja ya teman-teman, tetapi bagaimana tubuh kita memproduksi si sel-sel baik itu ketika sel mati yang di luar itu dalam tanda kutip istilahnya bisa terlepas dalam waktu 28 hari teman-teman. Jadi itu naturally. Tetapi kalau sel yang namanya sel basal itu belum ready, kulit yang di luarnya itu dikelupasin, nah, nanti akan terjadilah iritasi, Karen, seperti itu. Dan banyak sekarang ini ditawarkan ya sama produk-produk lain, istilahnya yang namanya chemical peeling atau yang ekstrim, sehingga kulitnya tuh bisa jadi merah-merah gitu ya. Merah-merah udah gitu terus timbullah yang namanya kulit baru, kelihatannya kayak, aduh bagus banget ya di awal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tapi lama-lama malahan dengan paparan sinar matahari, dengan adanya radikal-radikal bebas yang menempel pada kulit kita, bahkan kita itu bukan mempunyai kulit yang kayak tadi pantat bayi ya, tetapi kulit yang bermasalah. Mungkin timbullah yang namanya flek gitu kan, kenapa? Karena belum waktunya Karen ya. Belum waktunya dipaksain ya, belum waktunya tapi keluar dulu gitu ya. Jadi belum siap sebenarnya si kulitnya ya Tan ya. Belum siap. Udah gitu terus di scrub gitu kan, chemical peel berulang-ulang seperti itu. Jadi belum ready ya. Udah gitu terus dipaksain untuk keluar. Nah, itu menyebabkan sesuatu yang mungkin kurang bisa diharapkan nantinya. Jadi tubuh kita ini kayak gini ya Karen. Kalau kita lihat pertumbuhan kuku kita ini kan beberapa minggu kemudian baru tumbuh ya. Rambut juga nih, hari ini saya seperti ini, mungkin besok nggak mungkin ya Karen lihat rambut saya seperti ini ya, kecuali kalau hair extension. Betul ya? Ya benar banget. Jadi ini adalah alami tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan chemical peel atau misalnya sekarang ini dipaksain supaya kulit mudanya itu terus-terusan keluar, itu melanggar hukum alam istilahnya. Kalau kita melanggar hukum alam, biasanya itu ada yang namanya hukuman yang diberikan oleh alam buat kita juga ya Karen ya. Nanti bisa-bisa si kulit lebih cepat rusak kali ya Tania karena dipaksa terus regenerasinya. Belum siap udah dipakai terus dikelupas. Belum siap dipakai dikelupas lagi. Itu lama-lama kulit bisa jadi tipis juga kali ya Tania. Lama-lama otomatis betulnya. Ini tuh saya tuh dulu waktu muda tuh korbannya Karen. Jadi karena dulu tuh satu muka saya itu penuh flek. Jadi memang penuh flek itu karena kenapa? Karena memang saya dari dulu tuh banyak sakit.
Jadi dulu mama saya itu kasih saya banyak sekali antibiotik sampai gigi saya pun juga nggak pernah bisa sempurna gitu. Jadi efeknya ke kulit juga seperti itu. Nah, ketika saya sudah berangkat remaja, banyak tuh ya penawaran-penawaran, pergi ke klinik mana untuk instan ngilangin flek-fleknya dan sebagainya gitu ya. Nah, terjadilah yang namanya ya ini, istilahnya susunan kulit yang paling bawah yang sel basal itu belum ready, saya coba untuk pakai krem-krem, terutama krem-krem yang racikan yang malam ya. Itu tuh makanya dipakai malam hari. Nah, biasanya itu enak banget ya kalau habis pakai krem itu pagi-pagi tuh kita kayak daki ya. Seret seret seret. Wah, si kulitnya tuh keluar semua gitu loh. Ya. Itu padahal sih nggak sehat ya, nggak bagus Ya. gitu, Pak ya. Nah, terakhir setelah beberapa lama sampai akhirnya apa yang terjadi coba Karen? Saya pakai tangan begini ya, seret itu bisa berdarah, seret gitu. Oh, Karena saking tipisnya kulit saya. serem Gitu. ya kan ya kalau kayak gitu. Makanya teman-teman harus dulu memahami ya bahwa lapisan kulit ini tuh jangan sampai istilahnya belum waktunya kita chemical peel atau misalnya melakukan peeling-peeling terus setiap saat. Jadi kita harus lihat dulu yang namanya alamnya itu kita seperti apa. 28 hari ya sudah gitu. Seperti itu Karen. Ya. Iya. Nah, Wah, ini juga banyak di sini banget nih dapat masukan dan dapat pengetahuan baru nih ya. Tania ternyata seperti itu nih kulit ya. iya, jadi jangan sampai nanti cuman dipegang aja gini seret gitu ya. Kan kadang-kadang ada baju tuh yang model-modelnya kayak baju kaku-kaku gitu ya. Saya sendiri kaget waktu pertama kali, loh kok bisa ya ini berdarah gitu kan. Udah gitu terus kayak saya punya urat-urat tuh kelihatan banget gitu. Iya. Beda, kalau misalnya sekarang ini kita pakai yang krem-krem racikan itu kelihatan kenceng banget ya. Tapi kalau ketawa pun juga susah gitu, Ren. Kaku jadinya ya. Aku kayak boneka jadi. Iya. Jadi teman-teman benar banget ya dari kita ini udah mengerti nih tentang proses kulitnya regenerasi. Kita benar-benar harus cerdas ya memilih skincare-nya. Jangan sampai yang tadi Tante Tuti udah pernah alamin, kita alamin juga. Jangan sampai nih Tante Tuti udah sharing, kita berarti lebih waspada nih. Kita harus pilih benar-benar skincare yang alami untuk wajah kita ya. Betul. Karena di bawah sini, di lapisan dermis ini ada elastin sama kolagen ya. Jadi kita itu bukan bekerja hanya di permukaan, Heran. Tapi kita bekerja juga di lapisan yang dalam tanda kutip mungkin kelihatannya di atasnya itu kayak kenceng gitu ya. Tapi kalau dalamnya melompong gitu kan, ya cepet kerijutnya gitu. Ya. Karena si elastin dan kolagen ini ya Tania sebenarnya yang membentuk permajaan kulit yang lapisan epidermisnya ya Tania. Ya, jadi si elastin sama kolagen ini tuh yang bikin kayak membal gitu loh, Karen. Jadi kayak pep gitu loh. Ini loh yang membuat itu. Ya. Jadi bukan kulit lapisan yang atas. Seperti itu. Jadi penting banget skincare sampai lapisan dermis ini. Ya, selain juga kita harus minum dari dalam, olahraga, 5 faktor sehat. Jadi teman-teman nanti harus ikut juga yang namanya training PK ya, product knowledge. Jadi bukan hanya istilahnya lapisan yang terluar, pelindung tubuh kita yang terluar, tetapi bagaimana si tubuh pelindung luar itu istilahnya adalah refleksi dari organ-organ tubuh kita yang di dalam. Jadi betul-betul ikatannya itu udah kayak perangko, ya. Jadi saling mempengaruhi. Iya, thank you. Iya. Kita lanjut lagi slide-nya. Nah, ini dia tadi kan kita udah belajar nih jenis-jenis kulitnya, seperti apa nih kulit kita itu, kondisinya kayak apa ya. Nah, sekarang kita mau belajar juga nih identifikasi kulit kita ya, dari jenis dan kondisinya. Banyak orang yang bingung ya, Karen ya. Kadang-kadang kalau waktu ditanya jenis kulitmu apa? Aku jerawatan. Nah, sebenarnya kan bukan gitu ya. Jadi jenis kulit dan masalah kulit. Jadi kita harus tahu ya. Yuk kita bahas lagi. Nah, kalau jenis kulit itu yang tadi ada 3 macam. Berminyak, normal kombinasi, dan kering nih teman-teman. Ini tuh semuanya biasanya faktor genetik ya teman-teman. Nggak dari misalnya pas kita sekarang berminyak, besok tuh kering. Nah, itu tuh enggak itu. Jadi bawaan setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman ya. Nah, terus gimana nih kita mau tahu jenis kulit kita itu normal,
berminyak atau kering gitu ya. Nah, ini dia caranya, dengan cara melihat, menyentuh, dan bertanya. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita ambil cermin gitu ya. Kita kalau ngelihat nih, boleh nih teman-teman yang di sini sekalian on cam juga nih Kalian ya on kan cam ya, ya. supaya kita bisa saling kenalan Mm, juga. mm. Bisa dilihat nih di kamera nih. Misalnya, kita lihat dulu nih wajah kita. Pori-pori kita itu besar apa kecil ya? Terus ada minyak apa kering-kering aja nih. Nah, itu tuh kita bisa lihat langsung. Nah, yang cara kedua adalah dengan cara menyentuh. Disentuh dengan punggung jari. Disentuh ya, kalau kita misalnya sentuh seperti ini, kok kayak seset gitu ya. Nah, atau enggak pas diginiin tuh, ih kok lengket-lengket. Nah, atau enggak ketika kita sentuh seperti ini, kasar, terus kayak kayak Nggak ada nyaman gitu ya, kayak nggak enak. kasruk-kasruk, kayak pegang parut ya kalau ibu-ibu ya. Nah, itu tuh dengan caranya menyentuh ya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita bisa bertanya. Bertanya maksudnya gimana nih? Bertanya itu dengan bertanya kepada diri sendiri juga nih, sambil merasain gitu ya. Ketika kita pakai krem, ketika kita oleskan ini ke wajah kita, krem kita, nah, si wajah itu menerima atau enggak nih si krem. Jadi misalnya, kulit wajah aku tuh kering gitu ya. Terus ketika pakai krem, ih kayak seger banget, kayak langsung ngeresep Langsung gitu. ngeresep gitu ya, langsung dimakan, disedot gitu. Iya. Nah, atau Hmm. jangan-jangan pas ketika kita pakai krem, si krem kok kayak nggak masuk-masuk ya, kayak nggak mix-mix gitu sama kulit kita. Nah, itu tuh mungkin jenis kulit kita itu berminyak kali. Nah, Nah, ini dia. biasanya itu ya Ren ya, kalau misalnya mereka tuh nggak bisa serep gitu ya, nggak bisa nyerap gitu, itu tuh berminyak, permukaannya kurang kadar air dalamnya. Iya, betul. Nah, tadi Jadi kan udah kasih ketahui ya Ren ya, kuncinya itu adalah kulit kita itu berapa persen Ren? Isinya harus air. 70%. 70% loh harus isinya air. Jadi Ya. kadang-kadang, bener nggak Ren, ada yang bilang katanya, kulit aku nih berminyak gitu kan. Nah, berminyak itu tuh bukan berarti dia tidak punya air. Justru kalau terlalu berminyak, dia tuh kurang kadar air di permukaannya. Betul. Jadi kita harus ngasih apa? Ngasih moisturizer. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang ya, Karen ya, ada yang bilang katanya, aku nih udah berminyak, kok aku dikasih krem. Nah, itu adalah pemahaman yang kurang tepat ya. Di luar juga ada juga sebagian yang ngomong, aku nih udah berminyak, aku nggak mau pakai krem-krem, kayaknya tambah jerawatan. Nah, itu ada salah kaprah sedikit banyak banget ya Karen ya. Jadi kalau saya umpamakan gitu ya Karen ya, Karen bisa bayangkan nggak ada tanah ya, suka kalau kita nanam ya, tanah yang kering sama kita dikasih pupuk sebanyak apapun, tumbuhan bisa tumbuh nggak? Nggak bisa diresep itu si pupuknya ya kan ya, kalau tanahnya kering. Nggak bisa ya. Jadi kita itu harus ngasih ngapain? Ngasih air dulu, terus udah gitu harus digemburkan dulu tanahnya. Setelah itu dikasih lagi air, baru bisa meresap, baru dikasih yang namanya krem-krem tadi seperti itu ya. Kasih juga bibitnya supaya dia bisa tumbuh. Iya, Ya. betul. Seperti itu ya Tan. Jadi kebayang nih kita tuh kalau kulit kering kayak gimana, kulit berminyak kayak apa gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya seperti ini nih, Tan. Nah, sebenarnya kalau kulit berminyak itu seperti apa sih? Kulit aku glowing loh, katanya. Tapi pas dilihat glowingnya kayak apa gitu ya, ternyata tuh berkilau itu Kilau. minyak. Pas dideketin pori-porinya ternyata nggak usah terlalu dekat aja, langsung kelihatan di pori-porinya itu ternyata besar-besar. Nah, biasanya itu ciri-ciri orang berminyak. Terus biasanya suka ada jerawat, komedo. Terus kalau dipegang itu lengket. Iya, lengket. Ya, lengket ya. Jadi minyaknya itu kalau diperes itu ya, kalau pakai kertas minyak itu bisa pakai ngegoreng batagor. Cukup ya Tan. Ya gitu ya. Nah, ada lagi yang normal kombinasi. Kalau normal kombinasi itu biasanya berminyak, tapi di daerah T-zone saja. Dagu sini biasanya tuh berminyak, tapi sisi-sisi pipi di sininya itu kering.
gitu. Biasanya besar si pori-porinya juga tidak terlalu besar seperti kulit berminyak, tapi masih suka timbul komedo di sekitaran hidung, di sekitaran pipi atas ini gitu. Jadi itu normal ya Ren ya? Normal, itu normal ya. Kalau dipegang juga nggak sampai lengket gitu, tetap lembut dan halus gitu ya. Ini Ada mungkin lagi satu, ya, ada yang saya mau nambahin nih, Karen. boleh Pernah boleh. nggak Karen ketemu sama orang yang gini bilangnya, Karen, aku nih pengen ngecilin pori-pori. Sering Gimana banget. caranya ya ngecilin pori-pori gitu kan ya? Sebetulnya pori-pori itu nggak boleh dikecilin, ya. Karena kenapa? Karena pori-pori itu di mana kita mengeluarkan yang namanya kotoran. Keringat kita itu dikeluarkan dari pori-pori. Betul. Kenapa si pori-pori itu bisa gede? Karena kenapa? Karena di dalamnya itu ya tadi kurang kadar air sehingga si minyaknya itu nutupin si pori-pori. Jadi secara alami tubuh kita itu ngegedein jalan keluarnya. Keren ya sebenarnya tubuh kita ya. Ya, hebat ya. Sebenarnya udah di setting sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi ya kan sebenarnya. Iya, tapi udah gitu orang-orang ini sekarang ini beli yang namanya produk-produk yang untuk ngecilin pori-pori. Coba, ini soalnya saya udah alami, Karen. Ya, ya, ya. Jadi saya dulu banyak banget nih pengalamannya. Karena saya memang concern sama skincare dibandingkan dengan yang namanya dekoratif ya. Satu karena mata saya juga sensitif, jadi kalau pakai dekoratif, pakai eyeshadow atau segala macam tuh saya juga bukan jadi cantik kan. Jadi kayak mata koki, nanti bengkak matanya gitu. Jadi makanya kenapa saya lebih konsentrasi ke skincare, di mana ketika saya mempunyai kulit yang bagus, istilahnya kulit yang sehat, orang tuh nggak usah ngelihat saya itu matanya sipit dikit, atau hidung saya pesek dikit, atau mulut saya doer apa gitu. Orang tuh ngelihat complexion kita. Itu pendapat saya dari dulu seperti itu. Ya. Kalau misalnya orang itu dia punya wajah sempurna, tetapi kulitnya nggak bagus pun juga, istilahnya kelihatannya tuh nggak bagus gitu. Cerah gitu ya kan ya. Jadi itulah prinsip hidup saya dari dulu, dari muda gitu kan. Makanya kenapa saya pelajari banyak sekali skincare. Lalu saya pernah suatu saat pergi ke dokter, saya bilang, dok ini pori-pori saya gede banget nih di hidung nih, gede banget gitu kan. Oke siap Bu, saya bikin katanya pakai yang namanya krem racikan untuk memperkecil pori-pori. Saya pakai tuh krem. Betul, kecil. Mulus, pokoknya mulus. Mulus kayak bulan madu. Sampai orang-orang ketemu saya, aduh gila kali kulit lu bagus banget, mulus banget, itu pori-pori sampai nggak kelihatan gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah kira-kira 2 tahun? Masa bulan madu itu sudah lewat, Karen. Apa yang terjadi? Saya itu keluar belintisan kecil-kecil, ya. Itu tuh nggak bisa kayak jerawat batu gitu loh. Nggak bisa keluar jadinya ya kan ya? Iya. Problem lagi. Jadi kayak saya tuh, aduh ini gimana ya? Saya pergi lagi ke dokter lain. Cari lagi. Seek advice for another doctor. Another dokter itu bilang, oh ini harus di counter katanya. Karena ini banyak sekali lemak di dalamnya. Di counter lah saya. Tambah gede lagi pori-porinya. Jadi sebenarnya nggak nyelesain masalah ya Tan ya kalau seperti itu ya. Nah, kita benar-benar harus ngerti dulu apa nih penyebabnya bisa pori-pori besar atau pengen kecilin tuh kenapa bisa gitu ya Tan ya. Ya betul. Jadi harus tahu dulu ya Karen, kenapa sih si pori-pori itu jadi ngegedein. Nah ketika pori-pori ngegedein saya kasih solusinya. Gimana sih caranya? Anda harus yang namanya boleh bersihin komedo gitu kan ya, pergi aja ke apa namanya ke kayak tempat facial yang biasa lah, nggak usah pakai yang ngomongin chemical peel dan sebagainya. Anda boleh nggak chemical peel sekali-kali, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kan harus tahu ya, apalagi yang profesional, mereka tuh ngerti keadaan kulitnya, bagaimana supaya suatu saat setahun sekali atau setahun 2 kali boleh chemical peel apa segala macam tuh boleh aja, nggak ada masalah. Tapi jangan bikin di rumah sendiri seperti itu, ya. Ya nanti salah aja ya Tan ya, rusak. Muka dipertaruhkan ya, gimana sih? Iya betul. Nah yang terakhir nih teman-teman, ada yang bilang aku kulitnya udah mulus, udah halus, nggak perlu skincare. Tapi kalau dilihat-lihat kok kusem gitu ya. Karena ada yang gitu. Ya ada yang begitu. Aku mah udah lemes nih, udah halus gitu, nggak usah skincare. Tapi dia nggak sadar bahwa kulit dia itu
kurang nutrisi ya sebenarnya, karena Mm-mm. mungkin yang tadi Tante bilang, jadi tadi kalau yang tadi pori-porinya besar, yang ini pori-porinya kecil banget, jadi kurang bisa menangkap nutrisi yang kayak tadi tanah gembur yang belum digemburkan gitu ya Tan ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Betul, betul. Ya, jadi teman-teman, jadi dari sini kita udah tahu ya, teman-teman udah bisa dilihat, dipegang, dan ditanya nih ke diri kita. Jadi yang mana nih teman-teman jenis kulit teman-teman semua di sini? Pasti udah Oke, tahu lah ya. udah lumayan tahu ya mungkin ya Ya, teman-teman ya. ya Oke, dong. kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga nih cerita. Ini Ini lagi menarik nih. banget lah. Pokoknya kalau cerita tentang kulit itu ya macem-macem. Kulit menua dan VS kulit muda. Nah, ini tuh apa sih? Kok kulit ada yang menua, ada yang muda gitu ya, Tante. Nah, Gimana ceritanya jadi sih? Tuh. jadi sebenarnya gini ya. Banyak sekali orang tuh bilang katanya kalau udah lansia itu kulitnya menua. Padahal banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip usianya itu masih muda, tapi kulitnya sudah menua. Ya, jelas ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi? Yang tadi kita udah ceritain panjang lebar ya. Dari mana? Dari ada kelenjar minyak di sini, ada juga yang namanya pembuluh darah. Itu tuh semua harus sehat. Kalau sekarang ini pembuluh darah kita dalam tanda kutip peredaran darah kita nggak bagus, pastinya kulit itu lebih menua sebelum waktunya. Jadi misalnya usianya 30, tapi kulitnya itu usia 50. Ya, elastisitasnya kurang seperti itu ya. Jadi ini semua adalah faktor-faktor penting untuk supaya kulit kita itu jangan sampai menua sebelum waktunya. Kalau menjadi tua itu tidak ada yang namanya bisa terhindari ya. Tetapi menjadi tua sebelum waktunya itu adalah kekurangan pengetahuan kita. Setuju ya, Karen ya? Ya, betul. Banyak orang mengambil jalan pintas. Aku nggak mau minum produk, aku nggak mau skincarean dari sejak muda. Nanti aja kalau udah ada masalah, sebetulnya itu sudah terlambat. Karena kenapa? Karena ketika kita mempunyai kulit yang muda dalam tanda kutip, itu adalah yang namanya investasi. Benar banget Tante ini. Nggak ada yang instan. Ya, jadi ini kita bisa lihat nanti apa sih yang menyebabkan kulit kita itu bisa menua atau bagaimana kita bisa menjaga supaya kulit kita itu tidak menua sebelum waktunya. Atau lebih bagus lagi, kita lanjut usia tapi kulit kita tidak lanjut usia seperti usia kita. Wah, itu mah dambaan semua orang kayaknya, Tania. Nah, Jadi tetap biarpun usianya menua, tapi kulitnya tetap kenceng. Waduh, ya, ini udah dambaan semua orang. ya, jadi itu yang harus kita pelajari. Makanya teman-teman diundang untuk ke acara ini ya, supaya teman-teman betul-betul memahami apa sih sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah anugerah yang kita itu dikasih kulit gitu kan. Bisa dibayangkan ya kalau kita nggak ada kulitnya, ya ngeri banget pastinya juga. Ya, ya. betul sekali. Oke, jadi kita harus betul-betul menghargai apa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita dan betul-betul menguasai bagaimana supaya kulit kita itu terjaga dengan baik. Ya. Jadi cara merawatnya ya Tan harus dirawat ya, udah dikasih bagus-bagus, jangan sampai disia-siain, jadi jelek belum waktunya lagi. Betul. Nah, faktor-faktor penuaan kayak gimana sih Ren? Coba share dulu sama saya. Nah, ini nih sebenarnya faktor penuaan yang tadi Tante Tuti bilang, ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor intrinsic aging, yang kedua adalah extrinsic aging, yang ketiga adalah faktor hormonal aging. Nah, apa sih yang dimaksud intrinsic aging itu? Jadi ini tuh penuaan yang udah pada alamiahnya gitu. Jadi semakin bertambahnya usia kita, ya wajar lah ya kulit kita juga menua juga gitu. Jadi kan ya kita tadi pengennya gitu yang kayak tadi ya, misalnya kulit usia bertambah tapi kulit tetap muda. Nah, ini tuh bisa dibantu dengan skincare. Tapi nah, faktor alaminya itu ya kulit kita
bertambah usia, kulit kita juga bertambah usianya. Oke, yang kedua adalah faktor extrinsic aging. Extrinsic aging itu faktor yang ditimbulkan dari luar gitu. Bisa jadi dari faktor lingkungan atau enggak faktor yang kita biasanya tuh apa ya, kayak misalnya minum-minum obat Paparan KB, matahari, minum ya, obat KB, ya seperti itu ya. pelangsing biasanya yang kita tuh nggak tahu apa ya itu dalamnya, tapi itu ternyata berpengaruh juga ke keadaan kulit wajah kita ya Tania. Misalnya kadang-kadang kita nggak sadar nih pergi ke pantai tanpa sunblock gitu ya. Nah itu juga, atau mungkin kita masak ya. Iya Nah, betul. ibu-ibu ini sekarang ini di PPKM ini nggak usah lah pakai skincarean di rumah gitu kan ya, karena aku kan sehari-hari masak, dan betul baking juga gitu ya. Itu sehari-hari itu pengaruh kehidupan kita tuh paparan-paparan seperti itu tuh mempengaruhi keadaan kulit kita ya Ren ya. Jadi Betul. jangan sampai kita tuh nggak skincarean, nggak pakai yang namanya tabir surya, karena kan aku kan nggak terpapar sinar matahari. Nah itu kurang tepat juga ya seperti itu ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya Yang terakhir itu adalah hormonal aging. Nah, ini tuh biasanya terjadi dari perubahan hormon dalam tubuh kita. Misalnya ketika kita menopause. ya Ya. menopause, kalau nggak hamil itu kan benar-benar hormon di dalam tubuh kita itu nggak stabil ya teman-teman. Ada juga misalnya kita ada yang juga minum obat hormon gitu untuk beberapa penyakit. Nah ini tuh bisa menyebabkan penuaan juga ternyata nih teman-teman. Makanya ada sebagian orang tuh yang istilahnya punya penyakit-penyakit itu kelihatan jauh lebih tua ya Karen ya. Ya. Kelihatan juga ya dari kulit wajahnya gitu ya. Jadi satu nggak seger, kusam. Nah ini tuh ya ini yang tadi, jadi bisa jadi umurnya masih 30-an tapi nampak kulitnya itu seperti umur 50-an ya Tan ya. Betul, makanya kenapa kita perlunya Royal Jelly for Stars di produk HD seperti itu Iya, ya. betul. Itu benar-benar membantu dari dalam juga ya Tan ya. Ya betul, saya minum produk HD dari tahun 2005 sampai sekarang nggak pernah bolong. Makanya kulitnya seperti kulit baby. Iya, nah ini yang membuat kita juga harus sadar ya bagaimana kita menjaganya itu dari dalam tubuh juga ya Karen ya, bukan hanya dari Iya, luar aja, seperti itu ya. betul. Nah, Tan, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang uh, jenis kulitnya, penampang kulit, jenis-jenis kulit kita seperti apa, diidentifikasi, sampai kita udah tahu nih jenis kulit kita tuh apa, terus kalau misalnya penuaan itu disebabkan oleh apa. Nah, terus gimana nih Tan, tips and triknya supaya kita itu maksudnya tuh dijauhin lah ya, jadi dari penuaan, biarpun ada faktor U juga, cuman kita sebisa mungkin merawat dari sedini mungkin gitu ya. Nah, apa nih Tan tips and triknya? Nomor satu sih sebetulnya ya, kita tuh harus memilih yang namanya skincare yang tepat. Ya, jadi skincare apa sih? Bukan karena saya di HD, udah gitu saya bilang di skin itu the best. Ya, tapi actually sampai sekarang itu the best. Kenapa? Satu, nanti teman-teman akan bisa belajar skincare itu biasa kalau kita bicara skincare yang baik, itu bicara tentang antioksidan seperti yang tadi kita sudah pelajari ya, Karen ya. Jadi antioksidan itu diperlukan oleh tubuh kita dengan air yang bagus sehingga bisa dalam tanda kutip masuk ke dalam permukaan kulit kita dan sampai nembus ke lapisan kulit yang tadi sampai di dermis ya. Lalu kalau misalnya skincare yang lain gimana? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kalau misalnya teman-teman masih punya skincare yang lain, yang memang OTC ya, OTC itu bukannya racikan, teman-teman boleh combine. Jadi misalnya, tante aku nih masih punya nih pencucinya, boleh nggak aku nih pakainya itu mulai dari esennya? Boleh aja, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya aku nih masih punya night creamnya, yang produk lain gitu kan, aku boleh nggak sih cuma pakai day creamnya? Silahkan, pakai aja, nggak ada masalah. Ya, tapi teman-teman harus juga menjadi konsumen yang cerdas, di mana kita tuh harus melihat ingredientnya produk-produk itu. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini beli produk-produk yang tidak jelas ingredientnya, Anda sekarang ini bisa browsing ya. Sekarang ini zaman sekarang tuh gampang banget ya.
bahan-bahan berbahaya tuh untuk yang dipakai jangka panjang tuh apa aja, seperti itu. Saya sendiri sudah betul-betul memahami, karena kenapa? Ternyata dalam lipstick pun juga masih banyak banget ya yang namanya bahan-bahan berbahaya. Nah, setelah saya di HD, setelah saya di skincare, dulu saya pernah jadi importir juga skincare, bahwa skincare itu adalah yang terutama dalam tanda kutip, dia tuh harus bisa diserap oleh tubuh kita dan tidak mempunyai efek samping dalam tubuh kita untuk jangka waktu yang panjang. Nah, itu yang paling tepat gitu. Lalu yang tadi saya udah bilang, perawatan wajah, perawatan kulit, perawatan badan itu adalah investasi. Jadi nggak ada yang namanya instan. Misalnya nih teman-teman, aduh lagi pas jerawatan parah, udah gitu terus pakai produknya dari HD atau skincare-nya dari HD, udah gitu dalam jangka waktu 1 minggu berharap perubahan yang signifikan, itu tuh kayaknya agak lebih sulit. Jadi Anda harus tetap konsultasi kepada sponsor Anda, bagaimana sih sebetulnya pakainya. Jadi jangan gini, ngerasa kayaknya, aduh aku ngaca kayaknya nggak ada manfaat gitu kan, udah berhenti aja gitu, jangan. Jadi membutuhkan waktu. Nah, nanti sponsor Anda akan memberikan tipsnya bagaimana supaya Anda itu bisa mengkombinkan produk-produk yang udah ada beli, ya. Bagaimana caranya supaya Anda itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya jerawatan parah ya Karen ya, kita bisa atasi dengan yang namanya maskeran madu, misalnya gitu ya. Atau juga diperiksa juga bagaimana sistem pencernaannya, gitu ya. Tidurnya gimana, gitu ya. Nah, lucu ya kalau misalnya sekarang ini, apa hubungannya sih kulit buah sama yang namanya BAB gitu kan? Itu erat banget hubungannya. Ya, jadi kita itu harus betul-betul sebagai distributor HDI yang aktif itu harus betul-betul paham dan memahami apa sih yang terjadi dengan klien kita. Jadi jangan hanya sekedar jualan, udah gitu terus dadah, bye-bye, aku dapat untung. Bukan seperti itu. Ya, jadi Anda harus tuh jadi harus konsultan juga ya, betul, ya. Jadi kalau saya ibaratkan sama seperti kalau kita pergi ke toko gorden, ya, di mana gordennya itu terpampang dengan bagusnya seperti itu. Saya cuma tinggal suruh pilih, udah gitu saya bawa pulang, saya pasang sendiri, murah harganya. Tetapi saya ke toko gorden yang di mana ownernya itu bisa ngasih tahu, oh loh, tante, kalau tante ini bagusnya pakai gorden ini, warnanya ini, wallpapernya ini cocok loh pakai ini. Saya akan pilih yang kedua. Karena kenapa? Karena dia bisa memberikan informasi kepada saya bagaimana supaya rumah saya itu terlihat lebih bagus. Jadi teman-teman ingat ya, kita di HD itu bukan penjual, tetapi Anda itu adalah yang namanya konsultan. Ya, di mana kita juga harus menginformasikan bahwa ketika kita pakai produk HD atau Biskin itu secara terus-menerus, bisa mendapatkan produk yang lebih murah atau bahkan juga bisa mendapatkan produk gratis seumur hidup. Karena merawat kulit adalah kebutuhan sepanjang hidup. Betul banget nih Tante. Benar-benar kita jangan sampai salah pilih ya Tante ya. Kalau misalnya tadi udah sampai salah pilih, resikonya ulang lagi gitu ya. Dan sama lagi muncul lagi masalahnya. Nah, Betul. jangan lupa juga kita lihat ingredients-nya ini ya Tante ya. Yang selama ini yang aku sih sebenarnya dulu ya sebelum tahu Biskin cuek-cuek aja sih, nggak pernah dilihat ini tuh kandungannya apa gitu. Tapi setelah tahu di Biskin dan dikasih tahu nih apa aja bahan berbahayanya gitu, terus aku mulai lebih teliti kalau misalnya beliin misalnya beli baby cream atau apa gitu ya buat anak. Nah itu aku lihat dulu nih ada kandungan berbahayanya enggak gitu. Sebenarnya itu tuh kita investasi jangka panjang tuh benar-benar karena ketika kita pakai skincare pun nggak cuma dipakai 5 menit ya Tan ya. Kita pakai pagi-pagi sampai malam, kita ganti lagi pakai skincare yang lain. Nah, itu kan sebenarnya dipakai tuh nempel di wajah kita, itu di tubuh kita itu 24 jam. Jadi benar-benar kita harus menggunakan skincare yang aman untuk tubuh kita. Ya, itulah. Ya, jadi nanti next teman-teman bisa ikut yang namanya product knowledge ya, supaya kita lebih memahami dan lebih yakin lagi kenapa pilihan kita itu ke Biskin.
Ya, Betul. jadi jangan sampai nanti teman-teman bilang, aduh biskin tuh mahal. Nah, sekarang ini pilih mana, gitu kan? Eh, yang anugerah Tuhan yang sudah diberikan untuk kita, yaitu kulit kita, dengan yang namanya produk yang istilahnya dalam tanda kutip itu tuh ekonomis, bukan mahal, karena dipakainya lama banget ya. Karen Benar. pernah nggak pakai yang ini ya, yang namanya vitamin C, satu botol itu bisa 8 bulan loh, Karen. Ya, 8-9 bulan nggak habis-habis awet. Iya, awet banget ya Karen ya. Saya Iya, sendiri pakai cuma 2 tetes, 3 tetes, pakai, ternyata awet banget. Ya. iya Bahkan betul. Karen sendiri sekarang ini sudah bisa menikmati yang namanya produk gratis ya. Ya, itu yang Tambahannya paling apa? sangat nikmatnya sih Tan. Tambahannya apa? Selain kulit wajah Tambahannya apa? baik. Hah? Tambahannya apa? Jalan-jalan gratis juga dapat Iya, ya. tambahan jalan-jalan gratis jadi kulit lebih bersinar lagi ya. Udah gitu apalagi Ren? Bisa Royalti juga ya, royalti juga ya. royalti dapet, jalan-jalan dapet, ya Hmm, gimana ya kalau kita udah dapet gitu kulit nggak tambah cerah ya, muka juga terbawa cerah, udah iya. sehat, muka cerah, bisa jalan-jalan, royalti dapet, wah enak banget. Tambah kinclong ya. Iya, Oke, siap teman-teman. Sekarang ini sudah saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, Karen. oke oke. Teman-teman sudah nggak sabar nih mau dijawab ya pertanyaannya. Boleh nggak pilihin pertanyaan di mana yang tadi kita belum jawab ya, Karen? Ya, oke. Saya akan bantu jawab. Oke, Ada kita lihat dari atas ya. ini kali ya. Bu, kalau kulit tiba-tiba terasa kering di bagian muka itu kenapa? Nah, ini adalah faktor eksternal yang tadi sudah dijelaskan oleh Karen ya, mungkin ya sebagian kering, sebagian muka, mungkin dalam tanda kutip lagi yang namanya mau menstruasi seperti itu atau dari eksternalnya. Misalnya kena paparan matahari lebih gitu kan. Karena kulit kita itu setiap harinya tuh nggak bisa selalu sama. Kalau kita sekarang ini banyak banget terpapar matahari, otomatis kayak kita tuh kulit kita akan melindungi dirinya sendiri. Contoh misalnya, kalau saya berada di dalam satu ruangan yang panas, kulit saya itu akan yang namanya keluarin minyak, gitu ya. Kalau udah keluarin minyak, artinya ya sudah, itu alaminya seperti itu, nggak ada masalah. Nah, nanti ketika kita malam, kita aplikasiin, makanya kenapa saya tuh punya 2 seri ya. Oh, kulit saya ini pas hari ini tuh lagi kayak kelihatannya kering, ya udah saya pakainya yang Wellline gitu. Jadi di produk HD itu nanti kan skin knowledge itu PK itu ada dua seri ya, di mana kita bisa pakai tukar-tukeran seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin terjawab ya. Satu lagi pertanyaan dari Fionali, habis cobain sabun muka AHA yang baru, Bu. Langsung habis cuci muka jadi begitu, Oh, katanya. yang kenceng itu Ren, yang kenceng Oh, banget gitu ya, terus merah kenceng, ya memang betul. Karena kenapa? Karena AHA itu dia mengeksfoliasi, ya. Oke, thank you pertanyaannya, ya, Fionali. thank you. Tadi Mau ada yang angkat tangan dulu atau mau lanjut yang ini dulu nih? lanjut ini dulu ya. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dina. Dina Anggraini. Pagi nanti saya mau tanya apakah produk Biskin juga Oh, masuk. sudah ada di MIMS, sudah ada beberapa di MIMS ya. Nanti teman-teman boleh cek sendiri ya. Tuh. Jadi udah aman ya kalau udah masuk MIMS ya. Jadi Betul, tenang betul. aja. Oke, ada lagi pertanyaan dari Josephine. Mau tanya dong, kalau saya kan umur 25, umur berapa sih yang disarankan untuk memakai skincare? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Umur berapa sih mulai dari skincare? Jujur ngomong, saya itu di usia saya umur 13. Saya ingat banget. Saya itu udah mulai, mama saya itu karena memang saya dari dulu tuh banyak banget masalah, sehingga udah skincarean dari dulu gitu. Dari dulu tuh udah skincarean. Jadi memang perawatan kulit itu memang di early age ya. Tapi kita harus memilih perawatan kulitnya yang aman untuk seusia kita. Nah, sampai saat ini saya melihat si Biskin itu aman dari usia remaja. Nah, kenapa aman dari usia remaja? Kita boleh nggak kasih anak-anak kita? Anak-anak kita tuh boleh kasih yang sunblocknya, boleh gitu kan. Kalau misalnya dia lagi kering, boleh aja dikasih yang namanya yang Valine, misalnya day cream apa segala macam. Tapi nggak usah full, nggak usah full nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, terjawab mungkin ya, Josephine.
Ya benar banget ya Tan, karena anak-anak remaja itu kan zaman-zamannya puber ya biasanya ke remaja itu. Jadi biasanya sih yang pada berjerawat, terus jadi yang tadinya mulus kok tiba-tiba di sini itu berjerawat. Nah, itu pun bisa dibantu dengan produk-produk 4-star yang berpengaruh kepada hormon ya Tante ya. Betul, betul. Nah, biasanya ya anak-anak yang kecil dari usia kecil sudah dikasih produk perlebahan HDI, itu biasanya kulitnya juga nggak terlalu banyak masalah. Walaupun dia menghadapi masalah yang namanya teenager ya, nggak menghadapi seperti itu. Jadi sama seperti saya dari usia dari tahun 2005 ya, dari usia muda banget udah mengkonsumsi produk perlebahan HDI, sehingga pas saya waktu menopause itu saya tidak mengalami yang namanya menopause sindrom, panas dan sebagainya itu saya tidak pernah mengalami seperti itu. Benar-benar berefek ya Tania. Benar-benar Betul. investasi tuh nggak cuman buat skincare aja, tapi buat tubuh juga berinvestasi banget ya produk-produk HDI itu ya. Betul, Keren. betul. Lanjut Oke, ya mungkin. lanjut lagi. Dari pertanyaan dari Foni, sorry, saya pori-pori agak besar, agak kering, plus kusam juga. Kira-kira produk mana nih yang cocok? Nah, kalau yang kering kusam itu saya sarankan ke ya Veline dulu ya. Biasanya itu digabung antara Veline dan Wellline. Kayak gitu. Ya, jadi dilihat dari keadaan kulitnya. Jadi ini memang butuh konsultasi yang lebih lanjut ya untuk teman-teman ya. Ya, untuk mending dilihat dulu ya Tania kondisi Betul. kulitnya itu seperti Betul. apa gitu ya. Ya, betul. Oke. Supaya nanti pas ya kita kasih sarannya tuh pakai yang mana nih gitu. Betul. Oke, satu lagi ada lagi. Produk Biskin bisa dikombinasikan yang tadi saya udah jelaskan ya mungkin ya, Karen. Ya, cuman satu aja yang perlu diingetin kalau produk Biskin itu nggak boleh digabung dengan obat racikan dokter ya teman-teman ya. Nah itu aja sih. Kalau misalnya yang tadi Tante Tuti udah bilang yang skincare yang dijual di counter gitu masih boleh di mix. Tapi kalau udah ada obat racikan dokter, kita nggak bisa mix. Kenapa sih nggak bisa? Karena kita tuh nggak tahu nih apa ingredients-nya dari racikan tersebut ya Tania. Betul, betul. Ya nanti kita boleh iya di mix, ternyata ada ingredients yang nggak cocok, malah nantinya menyalahkan produk Biskin kita gitu. Gara-gara aku pakai produk Biskin tadinya nggak apa-apa loh pakai ini, jadinya produk Biskin kita ada yang kena salah, padahal sebenarnya belum tentu dari produk Biskin kita. Ya, betul. Oh ini ada yang jelas tanya mungkin lagi. ya. Sesevin, boleh nggak pakai penyedot komedo? Boleh aja. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan biasanya itu kalau nanti di event-event khusus kita ajarin bagaimana untuk eksfoliasi dengan alami, yaitu dengan apa? Dengan pakai scrubnya dari oatmeal ya Karen ya. Nanti kita bikin ya, pakai scrub oatmeal, gimana caranya? Alami banget ya, pakai juga madu seperti itu ya. Nah itu ada event-event khusus yang mungkin nanti teman-teman juga bisa pelajari ya bareng-bareng ya. Ya betul. Baking juga ya. Ya betul, betul. Betul, karena baking kan kita tanpa sadar buka oven tuh ada hawa panas yang keluar ya teman-teman ya. Jadi kayak masak, uap panas, baking dari oven juga panas. Nah ini yang kita biasa nggak sadar nih teman-teman ya. Nyetrika juga loh ya Tan ya. Nyetrika juga nggak sadar ya kita ya nyetrika. Ya. Banyak loh, jadi sebenarnya biarpun kita di rumah aja wajib ya pakai skincare ya teman-teman ya. Tanya boleh Yuliana, ini tanyaannya apa ya? Kita lanjut dulu ya. Ya kita lanjut. Nah ini Sheila Novia, ini Karen coba jawab nih, Karen yang lagi hamil nih, udah mau melahirkan nih. Ini boleh banget nih untuk Sheila. Aku juga sebenarnya lagi hamil. Jadi sebenarnya ini anak ketiga kan ya. Pas anak pertama tuh aku belum kenal Biskin, produk HD itu nggak kenal. Jadi pas awal-awal aku oh ya tahu hamil. Udah gitu kata orang-orang itu nggak boleh pakai yang namanya skincare. Jadi ya udah selama hamil aku nggak pakai skincare apapun. Mau kulitnya jadi kering, mau jadi kusam, ya udahlah paksain aja selama hamil aku nggak pakai skincare. Nah, ternyata pas hamil yang ini tuh aku udah tahu nih, udah kenal nih, udah dikenalin juga sama Tante Tuti pakai Biskin. Nah, terus kan
sebelumnya aku belum hamil, jadi aku belajar dulu tentang Biskin gitu. Jadi nanti di next pertemuan kita ada produk knowledge ya, teman-teman bisa ikut. Nah itu tuh dikasih tahu apa aja sih ingredients-nya dari produk-produk Biskin kita. Dan 6 core antioksidannya itu apa gitu yang tadi ya. Nah itu tuh ternyata bahan-bahannya tuh bahan-bahan alami semua. Jadi aman untuk busui dan bumil Ya, ya. betul banget. Jadi aku selama hamil yang ini ya tetap jalan aja pakai skincare kayak biasa gitu. Pantesan tambah glowing aja nih. Glowing karena tambah berat badan juga ini kayaknya nih. Oke, nanya Ci kalau Biskin LV device-nya akan ada lagi. Biskin LV itu device-nya nggak akan ada lagi ya teman-teman. Tapi perusahaan lagi mengupgrade dan sekarang ini lagi proses untuk keabsahannya ya. Jadi Anda boleh tunggu aja. Tapi nanti kita akan juga bikin event selama yang namanya LV ini belum ada, gimana sih caranya gitu kan? Ada totok wajah, ada bagaimana kita mengatasinya dengan tangan kita sendiri. Nanti kita akan bikin kelas-kelas seperti itu ya, jangan khawatir ya teman-teman ya. Seru Oke. juga ya Tanya bisa DIY jadinya. Ya, DIY ya. Nah, ada dari Mariska ya, dan ya ini. Ya. Sehari boleh berapa kali mencuci muka? Kalau saya pribadi itu 2 kali. Jadi pagi-pagi pas waktu mandi, karena saya udah malam-malam itu kayak kalau nggak cuci muka kan nggak enak ya, biasanya seperti itu. Saya cuci muka, lalu malam sebelum tidur saya cuci muka lagi. Ya, oke. Mungkin Karen juga sama ya, cuci muka 2 kali ya. Sama sih, ya. Mau tanya skincare kan cocok-cocokan. Jadi kalau mau nyoba semuanya tapi akhirnya nggak cocok, sayang-sayang banget. Nah, mulai tahu cocok atau enggaknya paling valid, nyoba dulu apanya. Nah, ini kasus ya, Tasya. Ini kasus. Jadi misalnya nanti Tasya boleh konsul sama upline leader, skincare yang mana mulainya baby skin. Tadi kan saya kan beri informasi juga ya, kalau misalnya Tasya masih punya yang namanya misalnya sabunnya dari produk lain, nggak apa-apa, silakan aja. Ya pakai juga yang selanjutnya. Karena kenapa? Karena yang lain-lain itu bisa compatible lah kalau komputer ya dengan produk skincare kita. Ya. Oh Bener, iya, ini juga nih Tan, satu lagi. ya. Kalau Tasya ini di kota mana ya? Kebetulan kalau di setiap kantor itu sebenarnya kita bisa loh coba bikinnya nih Tasya. Jadi kita bisa datang ke kantor, bilang kalau di Jakarta ke Menteng mau ke Biskin Sanctuary-nya. Nanti di situ tuh kita bisa coba produk Biskin lengkap, ada seri W dan seri V-nya. Nah, dari itu betul, betul. kita bisa nentuin ternyata kalau kita coba yang seri V kayak lebih enak ya gitu. Seri V aku kayak kurang pas gitu. Nah, itu tuh jadi kita bisa nentuin juga dari situ ya Tan ya. Bisa Ya, dicoba betul. dulu nih. Ya, nanti teman-teman boleh coba juga, tanyain dulu ya kantor yang terdekat, udah buka belum gitu kan. Ini saya lupa ya karena udah lama online jadi dulu kita sering ke kantor ya, Ren ya untuk cek-cekin gitu ya teman-teman Jadi pakai kita apa sering gitu kan. ajak juga dan lain kita jadi supaya tahu nih sebelum beli tuh cocoknya pakai yang mana ya Tan ya. Betul ya. Dari Oke. Agnes bener Tan, anak saya pori-porinya kecil ya, betul ya. Bagaimana caranya untuk konsultasi secara detail? Jadi Mariska boleh tanya sama upline yang mengundangnya ya. Mereka ada yang SSA siapa aja boleh ya, boleh ya. Nanti boleh bertanya kepada mereka. Bu Tuti kulitnya benar-benar kayak baby. Iya emang benar, apalagi aslinya lebih baby lagi. Aduh ini Nadia Orlanda ini kayaknya perlu ditraktir deh sama saya nanti. Terima kasih ya. Selanjutnya apa ya Ren? Ada teman pakai es krim, tapi jadi timbul jerawat. Biasanya karena apa ya? Jadi dia nggak pakai lagi. Biasanya dia nggak pakai apa-apa. Nah ini ya Sheila Novia ya. Harus juga belajar ya bagaimana menggali istilahnya ya. Kalau misalnya sekarang ini si teman itu pakai SS krem, dia kulitnya istilahnya pada saat itu pas mau mens misalnya ya, dia itu bukannya karena SS kremnya dia jerawatan. Ya mungkin aja ya dalam tanda kutip dia itu mau mens seperti itu. Atau misalnya dia itu habis makan gorengan banyak kurang minum, jerawatan. Nah, makanya kenapa ya tadi ya yang dibilangin Karen, hati-hati.
untuk ketemu kasus-kasus kita tuh harus menggali ke belakangnya. Contoh misalnya dia itu pakai yang namanya SS krem, terus udah gitu komplain berjerawat, tanya dulu. Ya, jadi jangan sampai makanya kenapa perlunya follow up teman-teman. Di sini ya. 2 hari setelah mereka beli produk kita tanya, kamu udah pakai belum produknya? Gitu kan? Apa sih rasanya? Lalu juga harus ditanya, bagaimana rasanya? Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang nyaman, saat itu juga kita bisa menginformasikan, kamu mens gitu enggak? Gitu kan? Oh iya nih, udah jadwalnya aku mens. Oke, kamu pakai aja lagi. Atau ya, nah ini sekarang ini saya kasih tahu. SS krem itu teman-teman harus taruh di punggung tangan ya. Udah gitu terus dijadikan dulu, diratakan dulu dengan punggung tangan kita, baru diaplikasikan ke 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5, baru ditepuk-tepuk. Ya, jadi jangan digosok, karena wajah kita bukan wajan. Ya, jadi ditepuk-tepuk sambil apa? Ketika kita tepuk-tepuk wajah kita, itu adalah yang namanya sudah melakukan acupressure. Ya, sehingga yang namanya tadinya udah mau turun-turun gini, Anda boleh naik-naikin pelan-pelan aja. Ya, jadi makanya kenapa kita perempuan itu harus self love. Tahu bagaimana mencintai diri sendiri, tahu sekarang ini sambil ngaca, kira-kira paling-paling 5 menit kok, bilang Tuhan terima kasih ya, Tuhan udah menganugerahkan kepada saya mata yang sempurna, hidung yang sempurna, bibir yang sempurna, telinga yang sempurna. Itu Anda itu sambil bermeditasi. Ya, jadi mengucapkan syukur setiap harinya kepada Yang Maha Kuasa itu tuh tidak akan membuat kita tuh jadi istilahnya habis-habisin waktu. Itu yang saya lakukan tiap hari. Pagi saya waktu pas cuci muka, mau mandi segala macam, dan malam sebelum tidur. Jadi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih ya. Hidung saya memang nggak bagus-bagus amat, tapi inilah yang terbaik buat saya. Ya, seperti itu ya. Cukup jelas mungkin ya. Nanti di follow up lagi ya, Sheila Novia ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya. Flek akibat dari KB apa bisa hilang? Nah, ini hormonal nih. Hormon ya. Nah, hormonal ini bisa diatasi dengan produk HD-nya. Ya. Kebanyakan makan micin juga jerawatan. Ya, betul. Betul, emang itu banyak faktor banget sih jerawat. Ya, Misha, thank you ya sudah ngasih jawaban ya pola makan dan pola tidur. Oke, nah ini satu lagi ya pertanyaannya ya. Mau tanya suka pakai skincare tapi selalu iritasi daerah ujung bibir sebab apa? Nah, Karen, ini banyak ya orang yang pakai di ujung bibir skincare-nya skincare jenis apa nih? Makanya saya tanya Ratna Anggra ini, pakai skincare-nya tuh skincare apa gitu loh. Kalau misalnya produk-produknya itu yang eksfoliasi, biasanya itu kenapa di bibir di sini ya itu dia lebih sensitif. Karena kenapa? Karena yang paling tipis adalah di sini, sama di sini. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Produknya apa dulu? Kalau Biskin pasti enggak. Karena saya juga sudah mengalami itu. Ya, dimana dulu ketika saya pakai skincare yang racikan biasanya itu kita itu kayak di sini kayak mulutnya itu kayak ada sariawan kayak gitu, kering. Ya, jadi tolong ya diperhatikan apa yang dipakai sama teman-teman. Nah, selama ini pakai SS krem ke wajah. Kalau nggak ada masalah nggak ada apa-apa sih sebetulnya. Cuman kalau saya lebih suka ditempelin dulu di punggung tangan, diratain, baru diaplikasikan, baru diratain pelan-pelan sambil tadi self love. Ya, oke, sudah area sensitif hindari. Nah, oke, betul pasta gigi. Aduh, teman-teman udah pada pinter di sini ya. Jadi selanjutnya teman-teman yang memberikan materi dan kita akan belajar sama-sama. Sharing ya. Oke, ya mungkin nggak terasa ya Ren ya, kita ngobrol-ngobrol udah lebih dari 1 jam ya. Untuk informasi-informasi yang tadi nanti tentang produk dan sebagainya, boleh teman-teman nanti ikuti lagi training product knowledge, di mana kita juga akan belajar banyak banget tentang bagaimana kita tahu produk Biskin itu kelebihannya apa. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi aja ya Karen ya. Iya, betul sekali. Dari saya sendiri,
Terima kasih banyak kehadiran teman-teman sudah mau belajar dengan saya dan Karen. Thank you teman yang udah hadir di sini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari saya sendiri dan pribadi dan Karen. Ya, jangan lupa ya bilang self love.